Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Suatu ketika Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan cinta kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur tanpa tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini singkat padat, berupa teguran keras terhadap orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat. Yang ditegur pertama kali adalah orang Farisi, tetapi ada yang menanggapi teguran Yesus tadi, yakni ahli Taurat, sekaligus disengkake bahasa Jawa, sekalian ahli Taurat juga ditegur. Teguran ini keras dan menjadi kritikan bagi mereka atas sikap hidup mereka. Sikap yang mementingkan tata lahir, sikap yang mementingkan bagian luar, sikap yang mementingkan aturan tetapi tidak mendapatkan pendasarannya, apa maksud menjalankan aturan itu. Contoh tadi yang bisa kita renungkan adalah ketika orang-orang Farisi membayar persepuluhan. Persepuluhan tadi disebut dari mana? Dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Persepuluhan itu juga bisa dari hasil bumi menurut tradisi perjanjian lama. Bisa dibayangkan, hasil bumi juga macam-macam hasilnya. Nah, ini yang disebut selasih, inggu, dan segala jenis sayuran itu hasil bumi yang kecil buahnya. Beda dengan hasil ternak yang hasilnya besar ya. Kalau mereka saja membayar persepuluhan dari benda atau barang nilainya kecil, itu dijalankan. Itu artinya bisa jadi pertama mereka minimalis. Beda kalau mereka hasil ternak besar ya, sapi ya. Persepuluhan dari sapi dengan bebek itu kan beda ya nilainya. Demikian juga selasih, inggu, dan segala jenis yang sifatnya sayur-sayuran, kategori sayuran itu kan nominalnya. Jika dipersepuluhkan itu kan juga kecil. Mau menunjukkan selain mereka juga minimalis, juga sampai pada menaati ketentuan persepuluhan yang sifatnya kecil. Tapi lupa yang paling dasar, apa itu? Keadilan. Keadilan itu muncul dari rasa, dari kesadaran bahwa Allah itu adil, Allah itu mengasihi. Maka yang diharapkan di sini adalah kalau benar mengalami kasih Allah yang luar biasa, yang adil itu, kalau benar merasakan itu, maka keadilan juga perlu diteruskan, diwujudkan kepada sesama. Nah, pada titik itulah mereka lupa. Karena yang dikedepankan yakni aturan-aturan itu. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sendiri yang hidup pada zaman sekarang bisa jadi kena terhadap kritikan itu. Ada banyak ketentuan-ketentuan yang mungkin kita hadapi atau kita jalani. Gak usah jauh-jauh di hidup gereja kita, paroki kita misalnya. Tidak persepuluhan, bukan.
Gereja Katolik tidak mengenal persepuluhan. Tapi apese minimal ya amplopan gitu kan. Ada APBU ya kan, amplop persembahan bulanan umat setiap bulan. Lalu juga amplop persembahan Paskah kalau menjelang Paskah, amplop persembahan Natal kalau ada perayaan Natal. 3 itu yang biasanya diedarkan di paroki-paroki seluruh Keuskupan Agung Semarang. Karena itu memang menopang. Ada yang nominalnya besar, ada yang nominalnya kecil. Dan uang itu dipakai untuk apa? Untuk selain operasional paroki juga mereka yang membutuhkan. Tambah lagi sekarang ada edaran dari paroki menindaklanjuti surat Gembala Uskup dan juga surat edaran Bapak Vikep soal gerakan Rp2.000. Ini kan juga tarian-tarian, meskipun bukan persepuluhan ning yo ono tarian-tarian itu. Poinnya adalah meskipun kita memberi, jangan lupa semangat keadilan itu masih kita perjuangkan. Jangan sampai kalau kita sudah memenuhi itu, ngelebokke duit neng amplop lalu selesai tugas kita. Jangan. Karena buah roh sebagaimana yang diwartakan oleh Paulus itu tampak dalam sukacita, persaudaraan, keadilan, dan itu semua terus kita perjuangkan supaya kita menunjukkan bahwa Tuhan sungguh adil dalam hidup kita, Tuhan mengasihi kita, maka kita bagikan itu bagi sesama kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.